Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nuqirru biwahdaniyatihi iqraras sadiqin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang saya hormati, yang saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman, sehingga pada subuh hari ini kita hadir di tempat yang penuh berkah ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh kepada kita semua, wa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat di alam ini, wa khatamul anbiya'i wal mursalin. Jamaah subuh rahimakumullah, InsyaAllah pada subuh kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita pada surah An-Naba. Namun mungkin pada subuh kali ini hanya beberapa ayat saja, karena saya akan tambahkan sebagaimana guru kita Ustaz Abdullah Wahab 2 pekan lalu membacakan ayat atau hadis terkait dengan musibah yang terjadi akhir-akhir ini. Dan insyaAllah pada subuh kali ini saya juga akan menambahkan 1 atau 2 ayat juga terkait dengan musibah yang terjadi di akhir-akhir ini. Jamaah subuh rahimakumullah, pada akhir pembahasan kita sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan atau hari pembalasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan beberapa kekuasaannya yang terjadi di dunia saat ini, mulai dari diciptakannya bumi ini sebagai tempat tinggal, diciptakannya gunung sebagai patoknya bumi, diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya malam sebagai tempat istirahat, siang tempat bekerja, dan yang lain-lainnya. Akan tetapi orang-orang yang tidak percaya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan ancam mereka dengan neraka jahanam. Inna jahannama kanat mirsada, bahwa
neraka jahanam akan menantinya, akan menunggunya orang-orang kafir, orang-orang yang melampaui batas, yang tidak percaya dengan hari kebangkitan atau hari pembalasan. Jamaah subuh rahimakumullah. Ayat berikutnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim lit-taghina ma'aba. Ya. Jadi neraka jahanam adalah marji'un wa ma'wa wa manzilun lit-tughatil mujrimin. Di neraka jahanam itu adalah tempat kembalinya dan tempat tinggalnya orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melakukan dosa. Ayat ini diperjelas pada surah setelahnya nanti, di surah An-Nazi'at, yang mengatakan fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha ay jawazal hadda fil kufri wal 'isyan, melampaui batas. Adapun orang-orang yang melampaui batas dalam kekafiran dan kemaksiatan, wa athar hayatad dunya faddala al hayat al faniyah al akhirah al baqiyah, dan mementingkan kehidupan dunia yang sementara ini daripada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Walam yasta'id li akhiratihi bil amali salih, dan tidak mempersiapkan untuk akhiratnya ya dengan amal-amal saleh. Fa innal jahima hiyal ma'wa fa inna jahannamal mutaajjijah hiya manziluhu wa ma'wahu la manzila lahu siwaha. Sesungguhnya neraka jahanam yang menyala-nyala adalah tempat kembalinya ya bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Tidak ada tempat baginya selain neraka jahanam. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian labisina fiha ahqaba ay makithina fin nari duhuran mutatabi'atan la nihayata laha. Mereka menempati atau berdiam atau masuk dalam neraka dengan waktu yang tidak ada akhirnya. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang kafir ini akan bertempat tinggal di neraka dengan waktu yang tidak ada batasnya. Ya. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, ay makithina fin nari madamatil ahqabu ay ad-duhuru wa hiya la tanqati'. Kullama madha haqbu jaa haqbu li'an ahqabal akhirah la nihayata laha. Orang-orang kafir akan bertempat tinggal di neraka selama waktu berjalan, yaitu waktu yang tidak ada putusnya. Setiap selesai waktu ada lagi waktu, karena waktu di akhirat la nihayata laha, tidak ada batasnya. Wa qala Rabi' wa Qatadah, ya, hadhil ahqab la inqidha'a laha wa la inqita'. Jadi Imam Ar-Rabi' wa Qatadah mengatakan bahwa waktu ini tidak ada putusnya, tidak ada akhirnya. Kemudian la yadhuquna fiha barda wala syaraba. Ya, ini Allah sudah menjelaskan secara rinci, secara spesifik bagaimana azab Allah di neraka, ya, neraka jahanam. Apa itu? Bahwa mereka la yadhuquna fi jahannam burudatan tukhaffifu anhum harran nar. Orang-orang kafir di neraka tidak akan merasakan dingin, ya. Orang-orang kafir di neraka atau penghuni neraka tidak akan pernah merasakan yang namanya dingin, ya, yang dapat meringankan panasnya api neraka. Wala syaraba yaskunu adsuhum fiha, dan tidak ada minuman yang dingin untuk
meredahkan hausnya mereka. Ya, jadi penduduk neraka tidak akan pernah merasakan dingin sedikit pun dan tidak akan pernah merasakan minuman yang dapat menghilangkan atau yang dapat meredahkan hausnya. Illa hamiman wa ghassaqa, illa ma'an harran baligan al-ghayah bil hararah, kecuali dia akan diberikan air minum yang sangat panas. Tidak ada lagi yang kalah panas, tidak ada lagi di atasnya. Bayangkan ya. Wa ghassaqa ay sadidan yasilu min juludi ahli nar, atau minuman dari nanah yang mengalir pada tubuh-tubuh penghuni neraka. Jadi itu penghuni neraka yang tubuhnya itu sudah bernanah dengan azab, itulah ya minuman mereka. Jazaa'u wifaqa ay aqabahumullahu bidzalika jazaan muwafiqan li'amalihimus sayyi'ah. Allah menghukum mereka dengan siksaan itu sebagai balasan yang setimpal, ya, balasan yang sesuai dengan perbuatan keburukan mereka. Jadi Allah membalasnya azab dengan penuh neraka dengan balasan yang setimpal dengan perbuatan keburukan mereka. Kemudian ayat setelahnya, bagaimana perbuatan mereka, keburukan mereka? Innahum kanu la yarjuna hisaba, ay lam yakunu yatawakka'una al-hisab wal jaza, yaitu mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan dan hari perhitungan. Ya, ini kesalahan pertama, dosa pertamanya. Dia tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, sehingga Allah azab seperti tadi, tidak pernah merasakan dingin sedikit pun. Akan tetapi mereka hanya diberikan air yang sangat panas, ya, dan nanah yang mengalir pada tubuh mereka, karena mereka tidak percaya, ya, dengan adanya hari perhitungan dan hari pembalasan. Wala yu'minuna biliqa'illah, mereka tidak percaya dengan bertemunya kita ini dengan Allah pada hari kiamat. Tidak percaya bahwa nanti di akhir kita akan bertemu dengan Allah. Itu ya apa namanya, kesalahan secara umum, ya, disebutkan bahwa mereka itu tidak meyakini bahwa di akhir nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemana sah, ya? Tidak percaya. Fajazahumullahu bidzalika jazaa'al 'adilah, bidzalika jazaa'il 'adilah. Maka Allah membalas mereka dengan yang demikian itu dengan balasan yang adil. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Nah, disebutkan lagi anunya, apa namanya? Kesalahannya, dosanya. Yaitu wa kanu yukadzibuna bi ayatillahi dallati 'alal ba'tsi wa bil ayatil qur'aniyati takdziban wa syadidan. Yaitu mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang menunjukkan atas hari kebangkitan. Jadi ayat-ayat Allah yang menjelaskan bahwa akan terjadi hari kebangkitan, hari pembalasan, dia tidak percaya. Padahal banyak sekali Allah turunkan ayat-ayat tentang hari pembalasan, tentang hari kiamat, tentang hari perhitungan, tapi dia tidak percaya. Wabil ayatul qur'aniyati takdziban wa syadidan, dan mereka tidak percaya ayat-ayat Al-Qur'an. Dia tidak percaya dengan Al-Quran. Mungkin apa namanya, seperti halnya di daerah kita ya, mungkin ada yang masih ada, saya pernah temukan bahwa orang-orang yang tidak percaya ayat-ayat Al-Quran, ya, termasuk mungkin yang mereka menganggap bahwa Al-Quran itu 40 juz, ya, bukan hanya 30 juz. Ya, saya biasa dapatkan oknum seperti ini, tidak percaya dengan Al-Quran.
Kemudian wa kulla syai'in ahsainahu kitaba wa kullu ma fa'aluhu min jaraimin wa athamin, semua yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa, dari perbuatan kesalahan, dhabatnahu fi kitabin, kami catatnya dalam buku, dalam kitab oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di surah Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada yang diucapkan kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Ya, itu linujazih ma'alaihi, kata Allah, agar kami membalas perbuatan mereka. Fadhuqu falan nazidakum illa adaba, ay fadhuqu ya ma'syar kuffar, rasakanlah. Jadi kalimat fadhuqu, ya, maka rasakanlah. Jadi kalau bahasa kita itu rasa nih, muita nih, ya, seperti itu mungkin, ya. Maka rasakanlah, hai orang-orang kafir, falan nuzidukum ala istighatsatikum illa adzaban fawqa azabikum, kami tidak akan menambahkan atas permintaan pertolongan kalian kecuali azab yang semakin bertambah-tambah. Maksudnya kalau mereka berteriak minta tolong supaya dihentikan azabnya, supaya diringankan, kata Allah justru nak tambah. Ya, setiap dia berteriak, ya Allah tolong kami, ya Allah ringankan, justru Allah semakin tambahkan azabnya. Qal mufassirun, laisa fil qur'ani ala ahli nari ayatan hiya asyaddu min hadhil ayah. Ulama-ulama tafsir mengatakan tidak ada ayat dalam Al-Quran kepada penduduk neraka yang lebih sadis dari ayat ini. Tidak ada ayat, menurut ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa tidak ada ayat dalam Al-Quran yang sadis, yang lebih sadis kepada orang-orang yang ada di neraka dengan ayat ini. Kullama istaghatsu binau' minal adzab bagitsu bi asyaddi minhu. Bayangkan, setiap mereka meminta tolong agar azabnya diringankan, Allah justru menambahkan azabnya. Jamaah subhanakumullah. Kemudian walamma zakara ta'ala hawalal ashqiya ahlan nar, zakara ba'da hawalal as-su'ada al-abrar. Jadi ketika Allah menjelaskan penduduk neraka, azab-azab neraka, ya Allah juga menyebutkan bagaimana penduduk surga. Ya, jadi tadi yang susah-susah yang tersisa, sekarang Allah akan menyebutkan penduduk surga insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya. Taib. Ayat yang terkait dengan yang saya tadi maksud, yang pertama dalam surah Yunus ayat 44. Allah berfirman, innallaha la yadlimun nasa syai'aw walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Ya, barangkali kita mengambil pelajaran pada ayat ini dengan akhir-akhir ini banyak musibah yang terjadi. Ay la yu'aqabu ahadan biduni zambin wa la yaf'alu bi khalqihi ma la yastahiqqun. Allah tidak akan mengazab seseorang tanpa mereka berdosa, dan tidak akan berbuat kepada makhluknya apa yang tidak pantas bagi Allah. Jadi Allah tidak akan mengazab seseorang hambanya tanpa hambanya berbuat dosa, dan Allah tidak akan berbuat kepada makhluknya yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ay walakinnahum yazlimun anfusahum bil kufri wal ma'asi wa mukhalafati amrillah. Akan tetapi manusia itu sendiri yang menzalimi dirinya
dengan perbuatan kekafiran, perbuatan maksiat, dan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, surah Al-Anfal ayat 25 yang berbunyi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ay ihdharu batsyallahi wa intiqamahu in asaitum amrahu wahdharu fitnatan in nazalat bikum lam taqtasir 'ala adh-dhalimi khassah bal ta'ummul jami'. Waspadalah, hati-hatilah, takutlah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala jika kalian mendurhakai Allah, dan waspadalah akan musibah, akan cobaan yang Allah turunkan yang tidak hanya terbatas kepada orang-orang zalim saja, akan tetapi ya kepada semua makhluk, semua orang, ya, satu kampung, satu daerah. Wa tasilu ila salihi wat talih, di mana musibah itu akan sampai kepada yang saleh maupun yang taleh, yang baik ataupun yang tidak baik, ya, karena mana? Kemudian li'anna zalima yuhlaku bi zulmihi wa asyanihi, orang-orang zalim diazab, ya, dimusnahkan karena kezalimannya dan perbuatan maksiatnya. Jadi dua, Allah memberikan azab kepada mereka, menghancurkan mereka dengan kezalimannya. Kita lihat, ya, kezalimannya dan perbuatan maksiatnya. Wa ghairaz zalimi, orang-orang yang tidak zalim, orang-orang yang baik dimusnahkan, diberikan juga musibah atau ancaman atau bencana, yuhlaku li'adami man'ihi wa sukuti alaihi, dimusnahkan, dihancurkan karena tidak melarang, ya, tidak melarang mereka dan dia hanya terdiam. Ya, ini titik bawam nih, ya, tidak melarang perbuatan kekafiran, perbuatan zalim, maksiat, ya. Kalau Ibnu Abbas yang terakhir, amarallahul mu'minina alla yuqirrul munkara baina azurihim, Allah perintahkan orang-orang beriman agar tidak membiarkan kemungkaran di antara mereka. Faya'ummuhullahul bil adab, maka Allah samaratakan azab kepada mereka. Fayusibuz zalima wa ghairaz zalima, Allah memberikan musibah kepada orang-orang zalim maupun orang-orang yang tidak zalim. Demikian pendidikan kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah pelajaran kita petik pada subuh kali ini. Demikian insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa, ya. Amin ya Allah rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ajal khair zamanina akhirah wa khair amalina khawatimah wa khair ayyamina yawma liqa'ak. Allahumma la tada'na fi ghamrah wa la ta'khudna la ghirrah wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Dubi alaihim waladdallin. Demikian hadza wallahu a'lam bissawab wallahu waliyut taufiq. Minallah mustana wa tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.